Oli Romeni jadi WNI, posisi Rafael Struijk terancam. Nilai Eden Elkan Bagot bela Blackpool semalam, wajib dipanggil timnas Indonesia. Kapten timnas Indonesia Jay Ijes jadi kapten tim saat Venezia kalah lawan Roma. Timnas Indonesia gampang sekali kalahkan timnas Jepang. Bek timnas Indonesia Sandy Walsh gabung tim raksasa Jepang Yokohama Marinos. Akankah Sandy dapat menit bermain atau hanya untuk menaikkan followers tim Jepang tersebut? Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman memberikan like-nya ke video ini karena itu gratis dan sangat sederhana. Terima kasih. Oli Romeni dipastikan resmi menjadi warga negara Indonesia. Kepastian ini diungkap setelah Oli resmi menjalani pengambilan sumpah menjadi WNI di London. Oli Romeni menjalani sumpah WNI bersama dengan dua pemain keturunan lainnya, yaitu Tim Begevens dan juga Dion Mack. Untuk pengambilan sumpah Oli Romeni dan kedua pemain tersebut memang dilakukan di London, Inggris. Hal ini karena Oli Romeni saat ini masih memperkuat klub asal Inggris yaitu Oxford United. Selama pengambilan sumpah di Inggris tentu saja dihadiri langsung oleh Kementerian Hukum. Pemain berusia 24 tahun tersebut melakoni pengambilan sumpah WNI dengan pernyataan kesetiaan dan pengabdian kepada negara dan bangsa Indonesia, serta pengakuan di atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oli Romeni diketahui memiliki darah keturunan dari sang nenek yang lahir di Medan. Kehadiran Oli di lini depan jelas jadi berkah bagi timnas Indonesia. Pasalnya ia bisa menguasai banyak posisi di lini depan. Dirinya bisa menguasai penyerang sayap, penyerang tengah, dan pemain bernomor 10. Oli Romeni sudah sangat berpengalaman di kasta tertinggi Liga Belanda. Sebelum berpetualang ke Inggris, Romeni pernah tampil bersama FC Emmen dan FC Utrecht. Meski begitu, kehadirannya bakal mengancam nama penyerang lainnya. Salah satunya adalah Rafael Struijk. Rafael Struijk memang jadi andalan Sintayong di lini depan timnas Indonesia. Namun Rafael Struijk gagal menyumbangkan banyak gol untuk timnas Indonesia. Selain itu, Rafael Struijk masih kesulitan mendapatkan banyak menit bermain di klubnya. PT Kluivert kemungkinan besar bakal menurunkan Oli Romeni sebagai penyerang utama, diampit oleh Ragnar Ortmangun dan juga Marcelino Ferdinand di belakangnya. Sementara itu, mengingat banyaknya pemain belakang berkualitas di timnas Indonesia, membuat formasi 3-4-3 kembali dipakai. Jadi apakah kalian setuju jika Rafael Struijk dicadangkan saat timnas Indonesia berhadapan dengan timnas Australia dan juga Bahrain? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Muda timnas Indonesia Elkan Bagot menunjukkan performa impresif saat tampil sebagai starter dalam laga lanjutan League One antara Blackpool dan Burton pada Sabtu 8 Februari 2025. Pemain berusia 22 tahun tersebut dipercaya bermain penuh dalam pertandingan tandang yang berlangsung di markas Burton. Dalam laga sengit tersebut, Blackpool berhasil membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang tim tuan rumah dengan skor 1-1. Penampilan solid Bagot turut berkontribusi terhadap hasil positif ini. Berdasarkan penilaian SofaSoccer, Elkan Bagot mendapatkan rating 7,6 berkat catatan statistik yang impresif, termasuk 1 tembak tepat sasaran, 64 operan sukses, 13 sapuan, 1 intercept, 2 tackle, serta keberhasilan memenangkan 13 dari 15 duel yang dijalani. Bek timnas Indonesia Jay Ijes menjadi kapten tim saat Venezia kalah dari AS Roma dalam lanjutan Serie A musim 2024-2025. Di pekan ke-24, gol penalti Paulo Dybala pada babak kedua menjadi penentu kemenangan. Dybala mencetak gol dari titik penalti pada menit ke-57 yang memastikan Roma memetik 3 poin. Sementara Venezia tak mampu mencetak gol balasan meski memiliki catatan 12 kali percobaan dengan 3 diantaranya on target. Hasil itu membawa Roma naik ke peringkat ke-9 klasemen sementara dengan 34 poin. Sedangkan Venezia masih tertahan di peringkat ke-13 dengan 16 poin dari 24 laga. Minus 5 poin dari Empoli di batas aman zona degradasi peringkat ke-17. Demikian yang dilansir dari laman resmi Liga Italia. Laga ini menjadi laga yang kedua bagi Jay Ijes mengenakan ban kapten Venezia setelah pertama kali pada pekan lalu saat dikalahkan Udinese di Liga 1 Februari lalu. Jay Ijes menunjukkan performa solid saat ia menjadi kapten Venezia dalam lanjutan Liga Italia melawan AS Roma. Meski tampil impresif memimpin rekan-rekannya, Jay sang kapten timnas Indonesia tidak dapat mencegah Venezia mengalami kekalahan tipis dengan skor 1-0.
Jai dan kawan-kawan kembali gagal menang dalam 7 laga Liga Italia terakhir yang menjadi rentetan terburuk kedua klub di Serie A setelah 11 laga tanpa memenangkan antara Februari dan juga Mei 2022. Terlebih Venezia kini gagal mencetak gol dalam 10 dari 24 laga di Serie A. Hanya 1 laga lebih baik dari Lisi yang memegang catatan terbanyak. Setidaknya Jai Ijes tampil impresif dalam kekalahan. Pelatih asal Belanda Jan Olderkring memberikan dukungannya penuh kepada timnas Indonesia untuk mengalahkan lawan-lawannya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sambil bercanda dengan pemainnya Teishi Marukawa, ia sebut Jepang lawan paling mudah untuk skuad Garuda. Ya, timnas Indonesia masih menyisakan 4 pertandingan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka adalah Australia, Bahrain dan juga Cina serta Jepang. Tentu tidak mudah bagi Indonesia mencari poin di pertandingan-pertandingan tersebut, tetapi Jan Olde akan terus memberikan dukungan penuhnya. Lebih dari itu, Jan Olde mengaku mengenai pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Kluivert. Oleh sebab itu, ia mendukung penuh skuad Garuda. Bahkan Wonderberg yang sebelumnya bekerja di Dewa United bersama Jan Olde sebagai pelatih kiper kini beralih ke timnas Indonesia. Yokohama Marinos resmi memperkenalkan bek timnas Indonesia Sandy Walsh sebagai bagian dari timnya. Kabar ini dikonfirmasi dari akun sosial media milik klub tersebut. Sandy datang ke Liga Jepang usai jarang dimainkan bersama klub Belgia yaitu KAIK Mechelen. Pemain berusia 29 tahun tersebut memutuskan hijrah ke Jepang. Usai resmi hijrah ke Jepang, Sandy Walsh pun angkat bicara. Pemilik 17 cap bersama timnas Indonesia tersebut senang usai diperkenalkan sebagai bagian dari Yokohama Marinos. Sandy berambisi untuk mewujudkan impiannya selama tampil di Liga Jepang. Sandy sudah berkenalan dengan rekan setimnya. Dirinya merasa sangat senang dengan sambutan para pemain di camp latihan. Pemain timnas Indonesia tersebut sudah tak sabar menjalani musim yang hebat bersama pelatih yang baru. Sandy siap mengerahkan segalanya agar sukses di Liga Jepang nanti. Dirinya akan melakukan yang terbaik selama berkarir di klub pemenang 5 trofi Liga Jepang tersebut. Bagi publikasi Tenggara, nama klub ini bukanlah asing di telinga. Sebelum Sandy Walsh, ada ex-kapten Thailand yaitu Theraton yang pernah tampil di klub ini. Theraton jadi aktor penting kala klub ini merebut trofi Liga Jepang keempat pada musim 2019.